Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan dipikirkan secara matang adalah proses dalam berpikir kritis. Kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang, maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, dan karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sepenuhnya percaya dengan berita yang beredar. Anda harus mencari fakta dan mengecek keaslian sumber berita. Berpikir kritis menurut ahli. Menurut Paul dan Elder pada tahun 2006, berpikir kritis atau critical thinking memiliki arti sebagai seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan maksud untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu merumuskan masalah dengan jelas, yaitu berupa tujuan, rincian, serta batasan. Yang kedua, identifikasi kriteria, yaitu menetapkan kriteria-kriteria untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, tetapkan bobot kriteria, yaitu setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan dan bobot masing-masing. Yang keempat, identifikasi alternatif, yaitu mengidentifikasi alternatif yang ada berupa solusi, konsekuensi, serta efektivitas. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi alternatif, yaitu sesuai kriteria dan bobot yang ditetapkan, atau gunakan informasi yang ada untuk mengevaluasi. Yang keenam ada pilih alternatif terbaik, dengan menetapkan urutan prioritas alternatif, yaitu menggunakan berbagai metode formal. Yang ketujuh yaitu implementasi keputusan, yaitu pilih alternatif terbaik sesuai kriteria yang ditentukan. Yang kedelapan ada evaluasi keputusan, mencermati hasil akhir dari keputusan yang diambil. Jika belum berhasil, perlu dilakukan perbaikan. Nah, selanjutnya elemen berpikir. Yang pertama sudut pandang, yaitu berupa kerangka acuan, perspektif, dan orientasi. Yang kedua, hal yang dipersoalkan berupa problem atau isu. Yang ketiga ada tujuan berupa sasaran. Yang keempat ada informasi berupa data, fakta, observasi, dan pengalaman. Yang kelima ada informasi dan inferensi berupa kesimpulan dan solusi. Yang keenam ada asumsi berupa perkiraan, menerima begitu saja. Yang ketujuh ada konsep berupa teori, definisi, aksioma, hukum, prinsip, model. Yang kedelapan ada implikasi dan konsekuensi. Selanjutnya yaitu standar intelektual. Yang pertama, mengambil sudut pandang tertentu. Yang kedua, memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan tertentu. Yang keempat, melakukan implementasi dan inferensiasi. Yang kelima, menerapkan teori. Yang keenam, menggunakan beberapa asumsi. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi implikasi dan konsekuensi. Selanjutnya ada karakter intelektual. Karakter intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyisakan diri dalam pemecahan masalah dan memperoleh kemampuan baru. Nah, setelah itu ada kajian kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian dan kesehatan. Yang pertama, kita lihat dalam bidang pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, dari 128,45 juta orang bekerja di Indonesia, mayoritas sebesar 29,76% bekerja di sektor pertanian. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bidang pertanian ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan agar semua penduduknya mendapatkan kecukupan pangan. Ini ada contoh penerapan informatika dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu teknologi pemetaan.
Teknologi pemetaan dapat membantu petani dalam menentukan lokasi yang paling cocok untuk menanam tanaman. Yang kedua, ada penggunaan sensor IT. Petani dapat memantau kualitas hasil pertanian secara real time, seperti tingkat kelembapan, suhu, dan kadar gula menggunakan sensor IT. Nah, yang kedua kita lihat dalam bidang kesehatan. Informatika kesehatan adalah cabang ilmu yang mempelajari data kesehatan manusia, yang mencakup informatika masyarakat, informatika klinis, informatika pencitraan, dan bioinformatika. Cabang ilmu ini merupakan hasil pertemuan dua ilmu, yaitu komputer dan kesehatan. Kita mengenal medical computing, medical informatik, dan biomedical computing. Ini adalah contoh penerapan informatika dalam bidang kesehatan. Yang pertama, ada pengelolaan informasi pasien. Teknologi informasi memungkinkan tersedianya informasi kesehatan pasien yang akurat, meminimalkan kesalahan medis, dan menawarkan pelayanan kesehatan yang aman dengan biaya rendah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi AI. Contoh penerapan AI di dunia kesehatan meliputi diagnosis penyakit menggunakan citra medis, pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh, dan pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Itulah pembahasan materi tentang berpikir kritis dan dampak sosial informatika dari saya, Abil Al-Qudri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.